Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juwita Ode, mahasiswi Prodi Akuntansi Universitas Hairun Ternate. Pada video kali ini, saya ingin mengemukakan pendapat saya mengenai efisiensi anggaran dan struktur yang melebar dalam konteks akuntansi sumber daya manusia. Baik, sebagai mahasiswa yang mempelajari akuntansi dan manajemen sumber daya manusia, saya merasa perlu untuk mengkritisi kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam konteks ini, penting untuk memahami dampak dari kebijakan tersebut terhadap pengelolaan sumber daya manusia di sektor publik. Kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025, di mana untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Efisiensi anggaran mengacu pada upaya untuk memaksimalkan hasil dengan sumber daya yang minimal. Dari kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi pemborosan, meningkatkan produktivitas, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan membawa dampak positif bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, efisiensi tidak selalu sejalan dengan keefektifan penggunaan sumber daya manusia. Dalam akuntansi sumber daya manusia, pencatatan dan pengelolaan data karyawan menjadi sangat penting. Namun, dengan struktur yang terlalu besar dan rumit, pengumpulan data menjadi sulit dan akurasi informasi pun terancam. Bagaimana mungkin kita dapat mengelola sumber daya manusia dengan baik jika organisasi itu sendiri tidak efisien? Salah satu dampak yang paling nyata dari kebijakan efisiensi anggaran adalah penghematan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan. Kedua sektor ini sangat bergantung pada sumber daya manusia yang berkualitas. Jika anggaran dipotong, maka kualitas pengajaran dan pelayanan kesehatan akan menurun, yang pada gilirannya akan mengurangi potensi pengembangan sumber daya manusia di masa depan. Ini diperkuat oleh fakta bahwa banyak tenaga honorer dan pekerja di sektor publik mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat kebijakan efisiensi. Ditelusuri lebih jauh lagi, alokasi anggaran yang tidak seimbang juga menciptakan kesenjangan dalam pengembangan sumber daya manusia. Strategi sektor-sektor seperti pertahanan dan kepolisian tidak mengurangi pemotongan yang signifikan, sementara sektor pendidikan dan kesehatan memberikan dampak yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia tidak diprioritaskan. Ketika tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman dipecat, dampaknya akan terasa dalam kualitas pelayanan publik. Dan kebijakan efisiensi tidak mempertimbangkan kondisi real di lapangan. Saya juga mencatat bahwa efisiensi anggaran harus diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas.
dalam pengelolaan sumber daya manusia. Data mengenai pegawai, kinerja, dan pengeluaran harus dapat diakses dengan jelas agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran tersebut. Tanpa transparansi akan sulit untuk menilai efektivitas kebijakan yang diambil. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan audit yang menyeluruh terhadap struktur organisasi dan alokasi anggaran. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, kita dapat memastikan bahwa sumber daya manusia dikelola secara optimal dan bahwa anggaran yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dalam konteks akuntansi sumber daya manusia, penting juga untuk mengembangkan sistem informasi yang memadai. Sistem yang baik akan memudahkan pengumpulan, analisis, dan pelaporan data mengenai kinerja dan pengelolaan pegawai. Ini akan membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dan berbasis data. Balik lagi, kita juga perlu menyadari bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah investasi jangka panjang. Jika anggaran untuk pendidikan terus dipotong, maka kualitas pendidikan di Indonesia akan semakin menurun. Hal ini akan mengakibatkan berkurangnya jumlah tenaga kerja yang terampil yang siap bersaing di pasar global. Dan secara keseluruhan, kebijakan efisiensi anggaran harus sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Pengurangan anggaran pada sektor-sektor penting seharusnya tidak mengorbankan kualitas dan keberlanjutan pengembangan sumber daya manusia. Dan ya, kritik yang saya sampaikan bukanlah untuk menentang pemerintah, tetapi untuk mendorong perbaikan. Saya percaya bahwa pemerintah dapat melakukan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan sektor-sektor yang vital. Nah, ini adalah tantangan yang harus dihadapi dengan bijak demi masa depan yang lebih baik. Kesimpulannya, efisiensi anggaran haruslah menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan yang diambil, mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil adalah demi kepentingan rakyat dan masa depan bangsa. Hanya dengan cara ini kita dapat membangun Indonesia yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all for watching.